menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita dengan pidana penjara selama 18 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasranto selama 17 tahun. Nah, besar harapan kami memohon bahwa fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap oleh Pak Dodi, Ibu Linda, Samsul Ma'arif khususnya untuk dipertimbangkan menjadi justice kolaborator dalam vonis hakim nanti. Ya, jadi menurut kami JPU itu memecah-mecah gitu, memecah-mecah peristiwa. Nggak bisa, menurut kami itu harusnya serangkaian ini semua. Serangkaian bersumber pada perintah Teddy Minahasa. Karena muaranya semua ini ada pada perintah Pak Teddy Minahasa. Mens rea Ibu Linda itu timbul karena provokasi daripada Pak TM. Dia kan niatnya ingin meminjam uang untuk ke Brunei, tapi malah diprovokasi untuk menjual sabu. Ya kan itu kan kelihatan semua alurnya. Bahwa semua ini yang mengendalikan siapa? Yang mengendalikan adalah Pak Teddy Minahasa. Jadi menurut kami tidak ada keadilan di dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Kami sangat kecewa. Hai, kembali lagi di Living on Point. Kalau tadi Anda sudah melihat bagaimana kemudian tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum terhadap 3 terdakwa. Di sana ada Dodi, AKBP Dodi, ada Linda Pujiastuti, ada juga Kompol Kasranto. Kalau Dodi dituntut 20 tahun, Linda 18 tahun, Kompol Kasranto 17 tahun. Tapi yang juga menarik di persidangan ini bukan cuma tuntutan yang sudah dibacakan jaksa penuntut umum, tapi juga ada hal-hal yang justru memberatkan. Padahal mereka ini justru banyak mengungkap fakta di persidangan. Kenapa kemudian ini justru tuntutannya dianggap berat oleh tim kuasa hukum? Kita sudah bersama dengan Adriel Fiari Purba. Ini adalah kuasa hukum dari 3 terdakwa tersebut. Selamat datang di Living on Point. Terima kasih sudah diundang, Mbak Livi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana ngelihat tuntutan dari 3 terdakwa yang Anda tangani kliennya? Memang kami penasihat hukum dan juga keluarga Bapak Dodi, Ibu Linda anaknya juga kemarin menyaksikan, begitu juga Pak Kasranto, Bapak Samsul Ma'arif juga. Ya memang kecewa. Kenapa? Walaupun sebenarnya kami menghormati apapun tuntutan dari JPU, karena kan memang mereka melaksanakan tugasnya, melaksanakan fungsinya sebagai penuntut kan gitu. Tapi di dalam tuntutannya itu tidak mencerminkan rasa keadilan sedikit pun. Rasa keadilan kayak gimana yang Anda maksudnya? Iya, rasa keadilan itu kan begini, kita melihat sedari awal Bapak Dodi itu kan sudah diintervensi, sudah dipaksa, baik itu Pak Dodinya, ya tersangkanya kan gitu, pada saat itu kan masih tersangka di penyidikan di Polda Metro. Keluarganya juga, ya kan, ayahnya Pak Dodi, begitu juga istrinya Pak Dodi, diintervensi, dibujuk, dirayu, dipanas-panasin, ya kan, dia bilang mau buang badan ke Arif lah, sepertinya mengarahkan ke Arif yang salah lah, itu Arif, Pak Maman dan segala macam kan gitu. Nah, tapi tetap Pak Dodi berjiwa kesatria, mengakui kesalahannya, dan pada akhirnya juga kemarin di pemeriksaan terdakwa mengakui kesalahan, saya mengakui kesalahan. Okay. Bukan kontradiktif dengan Pak Teddy Minahasa, yang di pemeriksaan terdakwa juga dia tidak mengakui. Nah, itu kemudian jadi pertanyaan saya, sebelum Anda melanjutkan. Kenapa sih kok Anda terlihat begitu berapi-api di persidangan? Kenapa ketika kemudian Teddy Minahasa kemudian berkomentar atau dia kemudian memberikan kesaksian, kenapa Anda selalu terlihat emosi? Saya tidak terlihat emosi ya, tapi mungkin lebih kepada saya mau adanya keadilan dalam tuntutan jaksa ya tadinya, tapi ketika dibacakan ya memang tidak ada, ya tidak, sebenarnya nggak masalah, tapi saya mau memberitahu kepada masyarakat bahwa keadilan di dalam tuntutan jaksa itu tidak ada. Okay. Karena terlihat di fakta-fakta persidangan bagaimana konsistennya Pak Dodi, bagaimana komitmennya Pak Dodi, baik begitu juga Bu Linda, begitu juga Samsul Ma'arif, tapi masih dituntut tinggi. Nah, itu yang menurut saya, ya walaupun sebenarnya istrinya Pak Dodi juga menyampaikan kami tidak meminta bebas. Okay. Kan begitu. Di beberapa media kan sudah disampaikan kami tidak meminta bebas, tapi kami hanya minta yang seringan-ringannya. Jadi apresiasi kepada orang yang jujur itu tidak ada dalam tuntutan jaksa. Okay, bahkan yang meringankan, yang meringankan hanya apa? Mengakui kesalahan. Jujur mana? Kooperatif mana? Konsisten dari awal mana? Itu kan semua hal yang meringankan sebenarnya.
Oke, memang prediksi dari awal keluarga dan tim kuasa hukum itu menanti tuntutan jaksa itu prediksinya berapa? Ya kalau kami memprediksi, ya awal kan kami kan nggak mau mendahului kan, tapi ketika ngobrol-ngobrol dan segala macam, kita juga lihat Presiden Eliezer yang sudah LPSK bantu justice kolaboratornya sudah ditetapkan dari awal, tapi di dalam tuntutannya pun tidak ada ditetapkan sebagai justice kolaborator. Jadi kami sebenarnya juga tidak terlalu pede, tapi kami yakin akan jauh lebih rendah, minimal sama dengan Eliezer gitu loh. Tapi ketika ini 20 tahun dan itu menurut kami sangat tinggi, yang dimana kalau tidak dengan kejujuran Pak Dodi, Ibu Linda, Samsul Ma'arif, peristiwa ini tidak akan terungkap. Menurut kami sangat sangat miris lah. Gimana ceritanya orang udah jujur, orang udah membantu peristiwa ini sampai dengan, lo bayangkan kalau Pak Dodi tidak jujur, emang ada kemungkinan, bukannya ada kemungkinan Pak Teddy Minahasa lepas dari jerat pidana ini. Tapi kan memang kemudian ada beberapa asumsi yang menyatakan ini kan Dodi itu nggak jujur dari awal, beda sama Eliezer yang kemudian dia dianggap jujur dari awal, sehingga kemudian tuntutannya juga akan jadi berbeda gitu. Apa respon Anda? Jadi begini, kalau Eliezer itu kan skenarionya udah ada dulu, yes, ya kan? Baru dia jujur. Ya kan berarti mereka sudah ditangkap dulu kan, sama sebenarnya udah ditangkap dulu semua, ya kan. Terus Pak Dodi sudah jujur malah dari awal. Ketika ditangkap kan saksi penangkap langsung bilang bahwa dia langsung ngasih handphone. Ini loh saya dan diungkap juga di persidangan oleh Pak Dodi. Dia bilang ini Pak Teddy yang memerintah saya dan segala macam, langsung. Jadi bukan ada akal-akalan, contohnya dihapus dulu chatnya, nggak dikasih dulu kan ada password mungkin, itu langsung dibukain sama dia. Begitu juga langsung Arif juga menyampaikan, oh ada barang bukti di atas. Linda juga pada saat ditangkap tidak melalui mekanisme penggeledahan, langsung dikasih barang buktinya di situ, ada sabu di situ. Pak Kasranto juga. Jadi itu kooperatif juga nggak disebutkan dalam hal yang meringankan. Kenapa menurut Anda jaksa mengabaikan itu semua? Nah, kalau kita lihat konstruksi yang dibangun oleh JPU di dalam tuntutannya, itu memang perannya itu dipisah-pisah. Peristiwanya dipisah-pisah. Bagaimana Pak Dodi itu dipisah dengan Arif, ya Pak TM itu dipisah juga. Ya. Nah itu menurut kami tidak tepat, keliru. Kenapa begitu? Karena harusnya rangkaian peristiwa ini semua kita lihat alurnya harus menjadi satu, jadi satu kesatuan. Contohnya dibilang Dodi itu memerintah Arif juga, ya kan? Padahal kalau kita lihat Dodi tidak akan minta tolong kepada Arif kalau tidak diperintah Teddy Minahasa. Berarti kan tidak boleh dipecah ini sebenarnya alur ini, nggak boleh dipecah-pecah. Oh perannya Pak Dodi pada saat itu merintah Arif juga, jadi ya Dodi itu mungkin jadi bersama-sama, nggak bisa. Menurut kami Dodi itu harus disamakan sama Arif, karena kalau kita lihat peristiwanya, Arif itu kan pada saat itu diyakinkan oleh Dodi. Dia juga kan nggak mau, jangan bang katanya. Dalam persidangan kan dia mengatakan, jangan bang nanti kita tidak, ini bom waktu. Kita tidak punya pengalaman soal begini-begini, menyisihkan gini. Nah baru Pak Dodi mempertunjukkan chat WA itu kan dibilang, nih Rif, ini chat WA Pak Teddy, disuruh menyisihkan, ya kan begitu. Terus abis itu lambat laun dia mau, barulah si Arif mau. Nah berarti kan apa? Dia menjalankan, Arif ini tidak langsung menjalankan perintah siapa? Teddy Minahasa kan begitu. Itu jadi alur ini nggak boleh diputus. Jadi harus Teddy Minahasa yang memerintah semua ini, karena Arif itu kan bekerja buat Dodi. Kalau andaikan Dodi tidak diperintah, mungkin nggak Dodi minta tolong kepada Arif? Kan enggak. Jadi menurut Anda ini harusnya semuanya yang bertanggung jawab penuh itu adalah Teddy Minahasa? Dia yang mengendalikan, Mbak Livi. Tapi kalau poin-poin yang memberatkan gini, Dodi itu kan levelnya udah AKBP, udah bukan istilahnya udah bukan perwira-perwira muda lagi, maksudnya yang awal-awal begitu, bahkan bukan di Kasranto yang levelnya masih kompol gitu, sehingga kemudian harusnya tanggung jawabnya jauh lebih besar. Itu gimana pendapat Anda? Mungkin lebih tepatnya bagaimana kalau dia ini polisi kan gitu, yes, ya kan polisi. Banyak yang opini-opini masyarakat dia ini polisi yang harusnya menegakkan kebenaran, malah ikut katanya kan bersama-sama. Kalau konstruksinya kan gitu, GPU, sudah pamen pula, pamen juga. Ya. Kalau Pak Kasranto memang kan kompol tuh pamen juga memang. Tapi kan Janto juga kan aib tuh. Dia polisi juga kan gitu. Tapi kenapa tuntutannya lebih rendah 15 tahun? Ya kan Muhammad Nasir. Kalau kita gali lagi dia residivis sudah 2 kali. Tapi kenapa dia bisa 11 tahun? Nah makanya ini tanda tanya besar saya. Ya, dan itu juga kemudian pertimbangan yang ini baru kasus pertama yang menjerat Dodi itu tidak dijadikan pertimbangan. Tidak dijadikan pertimbangan untuk hal-hal yang meringankan. Yang meringankan cuma dia mengakui. Ya makanya menurut saya di mana rasa keadilan ini? Nggak ada.
Tapi tetap, kami tetap optimis sebagai penasihat hukum Pak Dodi, Ibu Linda, Kasranto dan juga siapa namanya Arif. Kami juga optimis nanti di vonis hakim di Palu majelis hakim itu mungkin akan tetap ada keadilan. Oke. Gitu. Kalau untuk Linda kan yang memberatkan karena dianggap sudah menikmati keuntungan dari jual beli dan juga ini pola lama yang kemudian dia terlibat ada di dalamnya, sehingga kemudian tuntutannya memang nggak mungkin ringan. Itu gimana pendapat Anda? Ya, kalau kita lihat memang Linda kan mendapat keuntungan 60, 50 plus 10 yang dikasih Pak Kasranto. Pak Kasranto juga mendapatkan keuntungan 70 juta. Arif juga mendapatkan keuntungan 50 juta. Yang itu diketahui setelah ditangkap. Pak Dodi pun nggak tahu kalau memang Arif ternyata dapat duit 50 juta. Sementara Dodi dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Punya kehendak ataupun keinginan dari awal nggak punya. Kepentingan ataupun keuntungan juga nggak ada. Tapi dituntut paling tinggi daripada semua. Menurut masyarakat bagaimana? Itu nggak adil. Kenapa itu berperan paling pasif. Oke. Dia hanya menjalankan. Dia itu kan hanya mengantarkan barang yang disuruh Pak Teddy kepada Linda di Jakarta. Yeah. Itu kan dia kan dan Arif hanya mengantar. Setelah dia antar ternyata Arif mendapatkan 50 juta, tapi kan itu juga Dodi nggak tahu. Nah, abis itu sesudah diantar, ya Pak Teddy dan Ibu Linda ada deal-dealan mengenai barang 400 juta. Itu Pak Dodi juga nggak mau tahu tentang itu. Makanya dia setelah ada penjualannya dapat, dia langsung kasih ke Pak TM di rumahnya di Jakarta. Ini pertama kali buat Dodi bantuin Teddy Minahasa? Baru pertama kali. Pertama kali? Jadi begini, pertama kali itu memang mungkin karena baru pertama kali ini juga kerja dengan Pak Teddy. Kalau dari dulu mungkin kita duga bisa jadi ada hal-hal seperti ini lainnya. Karena kalau kita lihat cerita-cerita Bu Linda, di Laut Cina Selatan dia mau menyisihkan 100 kilo. Di Taiwan yang katanya dia mau mengungkap lagi karena Laut Cina Selatan gagal, dia suruh Bu Linda cari lagi ke Taiwan, ya kan? Dan itu udah diungkap Bu Linda di persidangan. Dia mau nyisihin juga, ya kan? Nah, di sini juga kita lihat momentum Pak Dodi mengungkap 41,4 kilo dijadikan bahan untuk dia menyisihkan juga. Okay. Berarti memang kalau kita lihat dari rentetan peristiwa ini, memang dia hobi kali ya menurut saya. Teddy Minahasa ini memang gini. polanya begitu ya? Iya, ya kalau kita kan bukan sifatnya asumsi. Ini kan semua sudah diungkap Bu Linda, sudah diungkap Dodi, kan gitu. Dan sudah jadi peristiwa perkara pidana ini sekarang kan, menyisihkan. Ya kalau kita lihat memang dari rentetan semua yang diucapkan Bu Linda, ya menurut saya persesuaian transaksi saksi. Oke, seperti yang tadi Anda katakan kan ini Dodi bekerja berdasarkan tekanan dari Teddy Minahasa, kemudian sempat ada intervensi bagi keluarga, istrinya, kemudian sampai ayah Dodi juga kemudian diintervensi oleh Teddy Minahasa. Setelah kemudian tuntutannya dibacakan 20 tahun, apa respon dari ayahnya Pak Dodi dan juga istrinya? Memang istrinya setelah, saya kan bersidang ya pada saat itu. Saya bersidang, istrinya memang di situ duduk. Setelah dibacakan tuntutan itu, istrinya langsung, nggak sampai dengan selesai, dengar 20 tahun, istrinya langsung ke arah mobil, itu diikuti sama karyawan kantor saya, diikutin sampai dengan mobil dan langsung pecah nangis di mobil. Nah, dia menyampaikan kepada karyawan saya langsung bilang, salam dengan Pak Adriel, kami balik katanya. Habis selesai sidang, ada press conference pada situ, setelah saya sampai mobil, saya telepon, bilang gimana Mbak Ama? Ya, saya kecewa katanya. Saya kecewa bagaimana saya dan keluarga dan Mas juga selaku penasihat hukum sudah mendukung penuh Pak Dodi untuk jujur. Tapi ya inilah hasil balasan kejujuran itu. Nah, kalau bicara soal kejujuran itu kan kita bicara juga soal upaya Anda dan juga tim untuk mengajukan justice kolaborator. Itu kan sempat ditolak ya? Sempat ditolak LPSK. Nah, betul. ini terus kemudian mengajukan lagi? Mengajukan lagi kepada jaksa sudah hari Selasa kemarin. Saya lupa tepatnya tanggalnya berapa, pas kami sudah mengajukan sebelum tuntutan ya, sebelum tuntutan kami sudah mengajukan, namun di tuntutan pun tidak ada, jangankan diucapkan, ditetapkan, disinggung pun tidak justice kolaborator itu. Kenapa Anda yakin sampai kemudian mengajukan lagi, Anda yakin bahwa seharusnya klien Anda ini layak dapat justice kolaborator? Jadi gini, syarat untuk menjadi justice kolaborator di dalam undang-undang justice kolaborator kan untuk saksi pelaku kan dibilang satu, dia bukan pelaku utama. Yang kita lihat semua yang mengendalikan inisiatornya, semua ini kan Pak Teddy Minahasa. Dialah pelaku utamanya, ya kan? Nah, yang kedua, dia tidak punya kepentingan, tidak punya keuntungan merugikan negara, Pak Dodi, ya.
Nah, terus juga ini bukan tindak pidana ini kan tindak pidana tertentu, kan tipiter, karena harus tipiter. Nah, jadi menurut ini semua Pak Dodi itu menurut saya sudah layak dijadikan dan membantu penyidik, membantu penegak hukum dalam mengungkap perkara yang lebih besar. Ya kan, seperti Bu Linda. Emang masyarakat semua akan tahu mengenai pabrik sabu kalau tidak dari Bu Linda. Dari Pak Teddy Minasa di dalam BAP saksi dia hanya mengatakan apa? Kami ke Taiwan ke pabrik. Pabrik apa? Kan makanya saya tanya. Ini ke Pak Teddy Minasa dalam BAP saksi menyatakan ke pabrik. Pabrik apa Bu Linda? Di dalam persidangan dia langsung ungkap. Walaupun dia sempat terdiam. Mungkin ada gejolak saya rasa di hatinya itu untuk jujur apa tidak. Harus jujur tapi juga. akhirnya jujur. Nah, itulah yang harus diapresiasi. Kalau tidak, tahu dari mana kita coba? Kenapa kemudian itu semua tidak dapat atau tidak diperhatikan? Ya? Iya, tidak diperhitungkan oleh JPU dalam tuntutannya. Bingung kita juga. Ya tapi ya sudah, kita hormati. Yang jelas kita sudah siap untuk mengajukan pledoi nota pembelaan kita kepada majelis nanti hari Rabu depan. Apa kemudian poin utama dari pledoi Anda nanti? Ya pastinya bagaimana fakta-fakta persidangan yang sudah ada, bagaimana saksi-saksi, persesuaian antara saksi-saksi itu semua kan alat bukti Mbak Livi. Dan juga bagaimana kejujuran, konsistensi Pak Dodi, Ibu Linda dan Samsul Ma'arif dari awal hingga hari ini, dari awal penyidikan kan bisa tidak dilindungi LPSK pada saat itu, ya kan? Ditolak. Bisa nggak abis itu Pak Dodi berubah pikiran, menghubungi Pak TM? Kan pasti masih ada jalur, tapi apa? Dia tetap konsisten sampai hari ini. Eliezer kalau kita lihat, dia ngungkap jujur dan segala macam, itu lindungi LPSK. Pak Dodi sampai hari ini, Bu Linda, emang tidak punya resiko? Punya resiko, tapi tetap konsisten. Itu makanya harus diapresiasi menurut kami. Jadi dalam pembelaan nanti kami akan ajukan justice collaborator lagi. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua nanti penerapan pasal 48, penerapan pasal 51 yang ada dalam bab penghapusan pidana. Bagaimana ini semua ada daya paksa relatif, vis compulsiva seperti yang dikatakan oleh ahli pidana Dr. Dian Adriawan Tawang, ya kan? Bagaimana juga yang melakukan observasi dan asesmen Pak Dodi, si ahli psikologi klinis, Ibu Lisa Marile Japri yang juga sebagai ahli psikologi klinisnya Eliezer, itu juga kan mengatakan kondisinya pada saat itu tertekan luar biasa, dia stres, makanya tidak bisa mengambil keputusan secara baik dan benar. Ya kan, bagaimana relasi kuasa yang sangat tidak sehat ini menjadikan Pak Dodi itu tertekan dan mau tidak mau, suka tidak suka dia mengambil keputusan yang tidak benar. Gitu loh. Ya itu pada akhirnya dia walaupun udah menolak 2 kali ya gitu, itu kita nggak boleh lupa. Tapi akhirnya dia menjalankan perintah Pak Teddy Minasa karena terus didesak, dipindahkan dari Kapolres, sudah diungkap 41,4 ya kan, dengan yang kita tahu katanya Wakapolres Kompol Syukur pada saat itu. Saksi umum yang dihadirkan JPU, belum ada pengungkapan yang lebih besar daripada ini sebelumnya. Ini adalah terbesar. Berarti itu kan harusnya prestasi, apresiasi kepada Pak Dodi, bukan malah dipindah jadi staf. Nah kan sekarang gitu. Gini, tuntutannya sudah dibacakan jaksa penuntut umum. Sekarang kan harapannya tinggal bagaimana justice collaborator ini diharapkan ketika misalnya memang di-approve, ini bisa meringankan para terdakwa, klien Anda. Kalau ditolak gimana? Ya kita kan penasihat hukum melihat semua fakta persidangan. Langkah apa lagi yang bisa diambil? Ya kan semua fakta persidangan ini ya pastinya kita tetap optimis, Ya tetap optimis. Bagaimana semua sudah kita sajikan dengan terbaik di dalam persidangan dan pastinya kita juga melihat presiden Eliezer, di mana tuntutan jaksa tinggi, namun putusan majelis hakim mencerminkan rasa keadilan yang luar biasa. Artinya kan pledoi Anda juga nanti akan sangat menentukan bagaimana vonis hakim. Betul ya. Tapi kalaupun nanti tetap tinggi dan segala macam ya mungkin kita akan ada upaya hukum lanjutan. Ya kan seperti banding dan segala macam kan. Tapi kita nggak usah mendahului hakim dalam memvonis, tapi kita tetap juga optimis dan keluarga juga menyampaikan kemarin setelah kami teleponan malam itu. Mereka bilang kita tetap optimis, harus optimis karena sudah ada presiden, sudah ada yang sudah pernah kan gitu, sudah kejadian peristiwa Eliezer. Kita yakin bahwa hakim dalam vonisnya pasti menetapkan Pak Dodi yang sudah jujur menjadi justice collaborator, terutama Pak Dodi, Ibu Linda dan Pak Samsul Ma'arif. Itu kemudian harapannya bisa jadi pertimbangan dan juga bisa disorot hakim nanti untuk menjadi pertimbangan ketika menjatuhkan vonis ya. Terima kasih Adriel Ferry Purba, kuasa hukum dari Dodi Prawinegara, juga Linda Pujiastuti dan juga Kompol Kasranto ya. Terima kasih sudah diundang. Sudah hadir di Live on Point. Itu dia tadi perbincangan saya dengan kuasa hukum dari 3 terdakwa di kasusnya Teddy Minahasa. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.